Terima kasih kepada teman-teman 2021 yang sudah hadir pada kegiatan mentoring hari pertama ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Magnun yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir sebagai pemateri kita kali ini. Ya, untuk teman-teman 2021 yang nggak punya kendala buat on cam, bisa on cam. Oh ya, sekedar info saja. Materi kali ini adalah tahsin ya. Dan pemateri kita kali ini itu adalah Ustadz Magnun. Beliau ini seorang imam di Masjid Manarul Ilmi. Nah, beliau saat ini juga udah memiliki sanad bacaan Al-Quran yang diperoleh dari syekhnya dari Syria. Bagi yang belum tahu sanad, secara mudahnya sanad Al-Quran itu ajaran bacaan Al-Quran sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi permisalannya tuh kayak gini, pengajaran bacanya tuh benar-benar di verified sama guru beliau, dan guru beliau pun juga di verified sama gurunya lagi, dan seterusnya sampai tersambung ke Rasulullah SAW. Bahkan ya, saya punya seorang ustadz, sekarang beliau juga sedang belajar bacaan ke Ustadz Magnun. Jadi beliau ini adalah gurunya guru saya, bisa dibilang begitu. Jadi ya, Masya Allah, kita beruntung sekali bisa duduk untuk langsung mendengarkan materi dari Ustadz Magnun pada malam hari ini. Oh, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Magnun. Kepada Ustadz Magnun, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, barakallahu. Ini tahsin ya ini ya? Iya, Ustadz. Ya, belum nyampe itu, belum saya kirim tadi lewat email. Oh, iya. Ya menyusul nggak apa menyusul. Allah, jelas ya suara saya? Jelas, Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalah wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini membawakan berkah, membawakan ilmu yang manfaat nantinya ke depan bagi dunia akhirat, meraih ilmu dunia akhirat ya. Dunia kita raih, akhirat juga kita raih, dan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Naam. Tema malam hari ini insyaallah kita akan bahas tentang tahsin Al-Qur'an. Ya. Tahsin Al-Qur'an. Sebelum kita menjelaskan tentang tahsin ya, kita dikasih bocoran tema oleh dosen-dosen agama yang ada di ITS ya. Ya. Al-Qur'an, definisi Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalamullah al-mu'jiz al-munazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahif al-manqul bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi. Ya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar beriman kepada Allah, tetapi kita harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus beriman kepada Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu kalam Allah. Al-Qur'an adalah apa? Mu'jiz. Al-munazzal. Ya, yang diturunkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maktub fil masahif. Yang tertulis dalam lembaran-lembaran. Kalau kita belajar tentang ulumul Quran, ya, pelepah, kurma, pokoknya apa aja ya yang bisa ditulis ya para sahabat itu apa? Setelah Al-Qur'an itu, setiap Al-Qur'an turun ya 5 ayat, 1 ayat, 10 ayat atau berapa ayat itu ditulis oleh para sahabat. Bukan hanya sekedar ditulis tetapi dihafal. Ya, ini
Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dipelajari ya, tetapi juga dihafal. Para sahabat itu menghafalkannya. Ya, menghafal juga menulis juga menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Qur'an itu al-maktub fil masahif, tertulis dalam lembaran-lembaran. Ya, al-manqul bitawatur. Al-manqul itu dinukil. Ya, dinukil. Ya, dinukil tadi pembawa acara tadi menyatakan sanad, yaitu menukil ya. Bacaan saya menukil bacaannya syekh saya. Bukan menukil tulisan ya. Kalau kita kan sering menukil tulisan. Ini bukan yang dinukil bukan tulisan tapi bacaan Al-Qur'anul Karim. Ya, bagaimana kita melafadzkan lafaz Allah bukan Allah ya. Bagaimana kita melafadzkan lafaz waladdo bukan waladdo ya. Bagaimana kita melafadzkan huruf ta bukan ta ya. Mungkin kalau di sini ada orang orang Bali ta ya. Takota bukan takota harus ke makharijul huruf. Kita akan mengkaji tentang makharijul huruf. Nah, di mute dong. Ya. Ada suara-suara yang masuk harus barakallahu fiik ya. Al-manqul bitawatur dinukil, diriwayatkan secara mutawatir. Ya, secara mutawatir. Belum nyampe ya tulisan saya ini. Ya. Syekh belum ya? Belum, Ustaz. Tanyakan ke Dwi Purwanto ya. Oh, nggih, Ustaz. Biar bisa dibuat dicek ya. Al-manqul bitawatur ya. Diriwayatkan secara mutawatir al-muta'abbad bitilawatihi dan dinilai ibadah dengan membacanya. Ya. Jadi Jadi definisi atau istilah Al-Qur'anul Karim ya ini bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, Al-Qur'an adalah kalam Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalam Allah berarti Al-Qur'an bukanlah kata-kata manusia atau bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Ya, bukan pula kata-kata jin, syaitan atau malaikat. Karena sekali lagi kalamullah, firman Allah. Ya. Al-Qur'an adalah kalam Allah berarti ia sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, pikiran manusia. Al-Qur'an kalau kalam Allah bukanlah sebagai syair. Ya. Al-Qur'an kalamullah berarti bukan sihir. Ya, bukan pula produk hasil pemikiran filsafat manusia. Ya. Ini kan bantahan siapa? Bantahan Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Al-Walid Al-Mughirah ini menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kalam Muhammad, itu perkataan Muhammad. Itu adalah sihir. Ya, itu adalah syair ya. Itu adalah kalam manusia ya. Makanya Al-Walid bin Al-Mughirah ya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Sauslihi saqar ya. Sauslihi saqar dijamin ya. Dijamin itu kan ada kalanya dijamin surga juga dijamin neraka ya. Tapi Al-Walid Al-Mughirah bin Mughirah ini dijamin neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Faqala in hadza illa sihru yu'sar. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu sihir yang bisa dipelajari. Ya, in huwa illa qaulul bashar ya. Tidak lain Al-Qur'an ini adalah perkataan manusia. Perkataan manusia ya. Makanya di sini Al-Qur'an adalah kalam Allah. Kalau sudah kalam Allah berarti bukan kalam jin, bukan kalam syaitan, bukan kalam manusia, bukan kalam malaikat ya. Kalau kalam Allah berarti bukan berasal dari pikiran manusia, bukan syair, bukan sihir. Naam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa." Naam. Yang kedua yang bisa kita
simpulkan dari apa? Dari istilah Al-Quran tadi. Al-Quran adalah apa? Mukjizat. Mukjizat berarti apa? Yang melemahkan atau mengalahkan. Mengalahkan. Ya. Mukjizat adalah apa? Suatu perkara di luar kebiasaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala melalui nabi dan rasulnya sebagai pembuktian pada manusia tentang kebenaran kenabian mereka, kenabian beliau. Ya, sehingga apa? Setiap nabi, ya, setiap rasul itu apa? Diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemukjizatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa? Al-Quran, melemahkan atau mengalahkan. Mengapa? Karena pada saat itu banyak pensyair-pensyair hebat. Pada saat itu banyak para istilah itu manusia-manusia yang fasih dalam mengucapkan bahasa Arab ya. Sampai ya Musailamah al-Kadzdzab menandingi berusaha untuk menandingi Al-Qur'anul Karim. Ternyata tandingannya itu mudhik ya. Mudhik itu mudhik itu ditertawain ya. Dia menandingi surat Al-Fil ya. Al-Fil wa ma adraka mal fil khultum tawil ya. Gajah. Tahukah kamu gajah? Sehingga sehingga banyak ya jadi lagunya tandingan Musailamah al-Kadzdzab ya, atas terus tandingan Musailamah al-Kadzdzab ini dilakukan oleh orang Indonesia ya. Gajah binatang yang amat besar ya hidungnya panjang ya, ekornya pendek. Itu tidak jauh beda dengan tandingan Musailamah al-Kadzdzab menandingi surat Al-Fil. Al-Mudhik ya. Dan Al-Quran adalah mukjizat. Berikutnya Al-Quran adalah diturunkan secara mutawatir. Sekali lagi, mutawatir itu yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad ya, dan tidak terdapat kemungkinan bahwa mereka semua sepakat untuk berdusta bersama akan hal itu. Tidak mungkin bohong, tidak mungkin sepakat untuk berdusta ya. Kenapa? Karena yang meriwayatkan Al-Qur'anul Karim ini ya, kalau sudah mutawatir itu ada yang mengatakan yang meriwayatkan dalam satu masa itu 20 orang atau 40 orang. Ternyata Al-Qur'anul Karim ini sangatlah mutawatir ya, sangatlah mutawatir. Setiap tahun itu lebih dari 1 juta ya, lebih lah. Intinya banyak sekali orang yang menghafal Al-Qur'anul Karim. Sehingga Al-Qur'an ini benar-benar mutawatir dalam riwayat. Nah. Terus yang terakhir membaca Al-Qur'an adalah termasuk ibadah. Ya. Faham atau tidak faham ya. Faham atau tidak faham, membaca Al-Qur'anul Karim itu dicatat sebagai ibadah. Man qara'a harfan min kitabillah falau hasanah. Karena siapa membaca satu huruf saja dalam Al-Qur'anul Karim maka dia akan mendapatkan kebaikan. Inilah ibadah. Ya, apalagi membacanya dengan faham. Ya, itu lebih meningkat pahalanya. Wa yazdadu bi kulli ayah hasanah. Setiap tambah satu ayat itu kebaikan. Faham atau tidak faham. Makanya kita sebagai orang muslim ya harus selalu istiqomah untuk membaca Al-Qur'anul Karim, karena setiap ayat, setiap huruf itu mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan sampai 10 kebaikan ya. Hafal satu ayat itu menambah kebaikan. Oleh karena itu baca dan usahakan untuk menghafalkannya serta untuk memahaminya, sehingga sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meridai kita semua dan akan mengizinkan Al-Qur'an itu untuk memberikan syafaat kepada kita. Naam, berikutnya sudah itu definisi Al-Qur'anul Karim. Naam, kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah wajib belajar Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim secara talaqi atau musyafahah. Talaqi itu pertemuan antara
murid dan guru secara langsung, tidak pakai online seperti ini ya, tapi apa? Dalam dunia nyata langsung bertemu ya, bukan bukan pakai online ya, pakai Zoom atau pakai Google Meet ya, tidak pakai ini, tidak pakai video call, tidak ya. Talaqi ini apa? Sebenarnya secara langsung ya. Wajib belajar Al-Qur'anul Karim itu secara langsung, secara talaqi. Datang langsung kepada guru Al-Qur'anul Karim atau musyafahah, berhadap-hadapan ya, di hadapan guru-guru Al-Qur'anul Karim. Nah, ada dua hadis yang mendorong kita untuk semangat belajar Al-Qur'anul Karim di hadapan guru-guru Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khudzul Qur'an min arba'ah." Ambillah Al-Qur'anul Karim, pelajari Al-Qur'anul Karim dari 4 orang. Dari 4 sahabat, ya. Bukan berarti cuman 4 sahabat ini aja ya. Ini apa Rasulullah menyebutkan 4 sahabat ini bukan berarti apa? Hanya 4 ini saja. Banyak lagi yang lain ya. Siapa 4 sahabat ini dalam hadis Abdullah bin Amr ini? Ya. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ini sahabat Rasulullah SAW yang diberi Diberi mandat, ya, diberi amanah, ya, atau diberi kita dikasih jalan ya, agar kita kalau kita mau membaca Al-Qur'anul Karim ya, seperti Al-Qur'an itu diturunkan, maka apa? Ya, bacalah Al-Qur'anul Karim seperti bacaannya Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud. Alhamdulillah sanad kita sambung ke beliau, ke Abdullah bin Mas'ud, termasuk gurunya Abdurrahman As-Sulami ya. Yang kedua Salim. Salim ini siapa Salim? Salim ini Maula Abi Hudzaifah. Ya, Salim ini apa? Maula Abi Hudzaifah itu apa? Pembantu, budak pada saat itu ya. Budaknya Abi Hudzaifah. Seorang budak hafal Al-Qur'anul Karim, mungkin bacaannya baik bacaannya, sehingga apa? Sehingga mendapatkan amanat atau mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah SAW kalau belajar ke Salim Maula Abi Hudzaifah ya. Terus berikutnya Mu'adz bin Jabal. Kalau ingin baca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar, ke Mu'adz bin Jabal. Yang terakhir Ubay bin Ka'ab. Ya, kalau ingin baca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar, ke Ubay bin Ka'ab ya. Selain para sahabat ini, 4 sahabat ini, ada Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit. Itu apa? Itu termasuk para pakar qurra Al-Qur'anul Karim di zamannya Rasulullah SAW, dan banyak sekali para qurra ya yang mungkin bacaan Al-Qur'anul Karim, dan beliau ini sekali lagi yaitu talaqi Al-Qur'anul Karim secara langsung di hadapan Rasulullah SAW, dan ini yang mewajibkan kita semua sebagai seorang muslim kalau belajar Al-Qur'anul Karim harus talaqi, harus musyafahah secara langsung di hadapan guru Al-Qur'anul Karim seperti Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami adalah seorang tabi'in ya, tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, tetapi apa? Berjumpa dengan sahabat, sehingga Abdurrahman As-Sulami ini adalah muridnya Abdullah bin Mas'ud, muridnya Ali bin Abi Thalib, muridnya Zain bin Sabit, muridnya Abdullah bin Mas'ud sudah Ubay bin Ka'ab ya, terus Utsman bin Affan ya. Terus Abdurrahman As-Sulami ini apa? Punya murid namanya Asim. Asim talaqi langsung kepada Abdurrahman As-Sulami. Ya. Kemudian setelah Asim itu ada Hafiz yang kita pelajari, qiraat Hafiz an Asim. Hafiz ini apa? Secara langsung belajar talaqi Al-Qur'anul Karim secara langsung, tidak pakai online seperti ini ya. Ya, berhadapan datang kepada gurunya namanya Asim, dan seterusnya sampai kepada Syekh Muhammad Al-Sukar. Syekh Muhammad Al-Sukar punya murid namanya Syekh Muhammad Samir An-Nas. Muhammad Samir An-Nas ini apa? Talaqi langsung kepada Muhammad Al-Sukar. Syekh Muhammad Al-Sukar punya murid Syekh Muhammad Samir An-Nas. Syekh Muhammad Samir An-Nas ini, Syekh Muhammad Samir An-Nas ini mempunyai murid Muhammad Baidul Maknun, itu termasuk saya. Saya talaqi langsung di hadapan beliau.
tidak pakai online seperti ini ya. Saya datang ke Syria, ya di sana kuliah, ya kuliah S1, di sana juga di waktu-waktu yang kosong kita talaqi, ya langsung di hadapan guru-guru Al-Qur'anul Karim, salah satunya Syekh Muhammad Thaha, Syekh Muhammad Samir An-Nas. Naam, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan dari Qatadah. Ya, ia berkata, Anas ditanya tentang bagaimana bacaannya Rasulullah SAW. Ya, Anas menjawab, bagaimana? Ya Sayyidina Anas, bagaimana bacaannya Rasulullah itu bagaimana? Ya, ini. Para sahabat yang lain atau seorang tabi'in bertanya kepada Sayyidina Anas. Kemudian apa? Sayyidina Anas menjawab atau membaca kanat maddan. Dan bacaannya Rasulullah apa? Adalah panjang. Panjang ya. Panjang. Thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bi bismillah. Rasulullah memanjangkan lafaz Allah. Wa yamuddu birrahman. Rasulullah memanjangkan lafaz ar-Rahman. Wa yamuddu birrahim, dan Rasulullah SAW memanjangkan lafaz ar-Rahim. Ya. Nah, saya mau bertanya ini, Syekh Muhammad Hilmi. Syekh Muhammad Hilmi. Bisa sih langsung berinteraksi saja. Syekh Muhammad Hilmi, dinyalakan itunya. Naam. Barakallah. Naam, barakallah. Panjang itu berapa meter? Itu panjang bacaannya, Pak, bukan. Lah ya, panjang bacaannya itu berapa meter? Pak, ada Dua yang itu panjang ya. Dengan 2 harokat itu panjang. 4 harokat panjang. 6 harokat panjang. 10 harokat panjang. 100 harokat panjang. Jadi hadis ini tidak bisa difahami ya kecuali bagi orang-orang yang talaqi Al-Qur'anul Karim di hadapan gurunya. Ya. Sayyidina Anas menyatakan bacaannya Rasulullah itu panjang. Memanjangkan lafaz Allah. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu panjang. Tetapi apa? Tidak seperti itu bacaannya Rasulullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak seperti itu bacaannya Rasulullah. Meskipun itu panjang, tidak seperti itu bacaannya Rasulullah SAW. Bagaimana bacaannya Rasulullah SAW? Bacaannya Rasulullah SAW seperti apa yang saya sampaikan kepada sampean pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini apa? Saya talaqi, saya belajar Al-Qur'an Karim kepada guru-guru Al-Qur'an ya di Syria maupun di Indonesia ya. Itu apa? Itu semuanya membenarkan bacaan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika saya baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, pasti guru saya mengingatkan kepada saya, ya, pasti guru saya mengingatkan bacaan yang salah yang saya baca, ya. Diingatkan dengan bacaan yang benar. Itulah pentingnya kita belajar Al-Qur'anul Karim secara talaqi, datang langsung di hadapan guru-guru Al-Qur'anul Karim. Naam. Itu salah satu motivasi dalam kajian tahsin ini. Naam, berikutnya pembahasan berikutnya adalah membaca Al-Qur'an dengan tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'an tartila." Warattilil Qur'an tartila. Dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Naam. Syekh Mustafa Hashim Abdul Qadir. Assalamualaikum. Syekh Mustafa Hashim. Pak. Nah, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Pak. Apa yang dimaksud rattil Syekh? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Nah, barakallahu fiik. Tapi tartil tahu ya? Tartil. Baca Al-Quran tartil. Tahu ya? Insya Allah. Insya Allah. Apa tartil itu?
Bentar, Pak. Lupa, Pak. Lupa ya. Barakallahu fiik. Enggak masalah, yang penting sampean dengarkan apa yang saya sampaikan ini ya. Ya, Pak. Rotil itu apa? Bacalah ya, bacalah. Rotil seperti tilawah ya, tilawah. Rotil itu bacalah. Bacalah Al-Qur'anul Karim tartilan dengan tartil. Apa tartil ini? Ya. Tolong dilihat yang saya tulis. Arti kalimat rotil menurut beberapa pendapat para ulama ya. Yang pertama menurut Ibnu Katsir berkata iqra'hu tamahhulin. Iqra'hu tamahhulin. Maksudnya apa? Bacalah Al-Qur'an dengan pelan. Tartil itu apa? Rotil itu bacalah Al-Qur'an dengan pelan. Tetapi sekali lagi ya, pelan itu apa? Ada kalanya pelan itu benar, ada kalanya salah. Ya, ini penting untuk apa? Untuk talaki Al-Qur'an di hadapan guru Al-Qur'anul Karim. Ya. Misalkan gini, ada orang yang bacanya itu pelan ya, gini. Wadduha wal laili idza saja. Ya. Itu pelan ya. Bacaan pelan tapi amburadul itu ya. Pelan tapi salah. Di sini pelannya itu apa? Ya, harus ada apa ya? Sekali lagi, pelannya itu bukan hanya sekedar pelan intonasinya. Ya. Pelan harus mengikuti kaidah tajwid. Pelan harus memperhatikan tentang makharijul huruf, tentang sifat-sifat huruf. Makanya Imam At-Tabari berkata bawahnya itu ya. Rattil itu bermakna apa? Wa bayyinil Qur'an idza qara'tahu tabyinan. Perjelaslah jika engkau membaca Al-Qur'anul Karim dengan sejelas-jelasnya. Ya. Jelas dengungnya, jelas makharijul hurufnya ya, jelas sifat-sifat hurufnya, jelas mat tabi'inya dibaca 2 harakat ya, jelas mat wajibnya dibaca 5 harakat, jelas mat lazimnya dibaca 6 harakat. Ini perlu belajar lagi ya. Ini bagaimana ukuran 6 harakat, 5 harakat, 3 harakat, dengung dan seterusnya ya. Sekali lagi insya Allah dengan pertemuan ini sampai setelah ini akan apa? Akan bergairah ya. Bergairah untuk apa? Untuk belajar Al-Qur'an. Bergairah untuk datang ke guru-guru Al-Qur'anul Karim untuk belajar membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar. Nah, Rattil menurut Ad-Dhahhak ya berkata, Ad-Dhahhak berkata imbidhu atau akhrijhu harfan. Keluarkanlah huruf per huruf. Itu tartil, rattil. Wafsil al-harf min al-harf alladhi ba'dahu. Dan pisahkan huruf dari huruf yang datang setelahnya. Intinya apa? Intinya itu satu-satu. Ya, intinya satu-satu. Ya. Jelas. Nampakkan makharijul huruf, nampakkan sifat-sifat huruf, nampakkan bacaan tajwid-tajwidnya, dengung-dengungnya dan seterusnya ya. Oleh karena itu rattil di sini sekali lagi artinya apa? Artinya adalah pelan, jelas ya. Pelan, jelas, terus mengikuti kaidah tajwid ya, terus mengikuti makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Itu arti tartil ya, Syekh Muhammad Abdul Qadir. Naam, jelas ya? Naam. Langsung kita, karena apa kita diberi waktu ya, harus selesai tema ini. Apa yang saya tulis ini. Naam. Berikutnya, beberapa istilah dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ada istilah dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, tahsin. Nah ini, pada malam hari ini kita apa? Ada tema apa? Tema tahsin Al-Qur'an. Tahsin Al-Qur'an. Nah, apa sih tahsin itu? Ya, apa sih tahsin itu? Ya, Nur Hanifah. Assalamualaikum. Semangat. Apa tahsin itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tahsin itu? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Tahsin itu apa? Dari hassana yuhassinu tahsinan. Memperbaiki. Okay? Memperbaiki. Kalau tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Paham ya sekarang? Dicatat nggak apa-apa nanti ya. Nanti kalau bisa di-share nanti tulisan saya itu. Nah, yang kedua,
Ada istilah yang lain kita belajar Al-Quran itu apa? Talaki. Apa? Talaki ya. Naam, Mbak Sinta Nur Maulidia. Mbak Sinta Nur Maulidia. Assalamualaikum. Naam. Oh, ditinggal ya, ditinggal ke dapur. Naam. Ya. Talaki itu pertemuan antara guru dan murid, atau pertemuan murid dan guru. Ya. Itu talaki. Ya. Jadi sampean ya datang ke Masjid ITS mencari saya. Ya, mencari saya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Apa? Saya mau talaki Al-Quran. Silakan. Terus sampean baca apa? Baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitani. Saya ingatkan minasyaitani. A'udzu zu. Itu talaki ya. Kenapa? Karena sampean datang. Karena sampean datang ke ITS bertemu dengan saya, terus belajar secara langsung dengan saya, itu namanya pertemuan ini, pertemuan belajar Al-Quran namanya talaki. Nah, terus yang ketiga adalah tashih. Tashih ya. Ada yang tahu siapa tashih ini? Ya, siapa? Ada atas nama Nur Aziza Nabila. Assalamualaikum. Nur Aziza Nabila ma'ana bersama kami atau masih makan mie goreng? Ya. Barakallahu fiik, semoga Allah meridhai sampean. Naam. Ya, tolong saya harap sampean yang saya panggil ya, tolong direspon lah ya. Direspon. Itu salah satu apa? Salah satu adab mencari ilmu. Nanti sampean akan diajari dosen-dosen yang lain ya. Insya Allah di hari-hari yang akan datang itu ada salah satu adab mencari ilmu itu apa? Harus saya itu kalau dipanggil dosennya dan panggil ustadznya, panggil siapa saja yang memberikan apa? Ilmu kepada sampean. Ahlan wa sahlan, waalaikumsalam ya ustadz. Ahlan wa sahlan, ya siapa ya prof. Ahlan wa sahlan ya doktor ya. Terserah intinya apa? Itu salah satu adab nih, salah satu adab, dan itu yang memberikan apa? Manfaat ilmu sampean. Na'am, barakallahu fiik. Tashih artinya apa? Membenarkan. Yusahihu tashihan, membenarkan. Kalau dinisbatkan ke Al-Qur'anul Karim, membenarkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Nah, yang keempat adalah tasmi'. Tasmi', sam'a yusammi'u tasmi'an. Kalau kita belajar Al-Qur'anul Karim di hadapan guru kita, itu namanya tasmi'. Kita apa? Kita memperdengarkan bacaan kita. Saya talaki, saya tasmi' kepada guru saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Langsung diingatkan saya sama guru saya. Enggak boleh bismillah, harus bismillah, pakai sin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim, langsung diingatkan ya. Intinya apa? Saya memperdengarkan bacaan saya di hadapan guru-guru saya. Ketika bacaan saya salah, maka apa? Dibenarkan. Makanya itu namanya apa? Tashih. Bisa namanya tasmi' ya. Terus yang terakhir adalah tajwid. Ada istilah tajwid. Tajwid itu apa? Membaguskan bacaan. Nah, tajwid ini sekarang kita belajar tajwid ya. Tajwid, tahsin, tashih ya. Ada istilah tajwid dalam apa? Dalam apa? Ilmu membaca Al-Qur'anul Karim itu salah satunya apa? Kuncinya itu apa? Ilmu tajwid. Apa tajwid itu? Tajwid adalah huwa hilyatut tilawah wa zinatul qiraah. Tajwid itu merupakan apa? Penghias bacaan. Penghias bacaan. Wa zinatul qiraah, dan ya hiasan bacaan ya. Sekali lagi, untuk menghias bacaan itu bukan sekedar mengandalkan suara. Ya, tajwid itu bukan hanya meskipun penghias bacaan, bukan berarti apa? Mengandalkan suara. Tetapi wa huwa i'ta'ul huruf huquqaha wa maratibaha. Tajwid itu apa? Memberikan hak-hak huruf, memberikan hak-hak huruf dan tingkatan yang benar kepada setiap huruf. Ya,
Huruf kho harus kho. Ha harus ha, nggak boleh. Ha. Ihdina, nggak boleh. Ihdina, nggak boleh. Ya. Ja harus ja, bukan ja. Ja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi jidiha, bukan jidiha. Ya, tapi apa? Ji. Ya, seperti itu. Namanya apa? Memberikan hak-hak huruf dan tingkatan yang benar kepada setiap huruf. Ya, kalau seperti kita, kalau bahasa kita kan jajan. Ayo jajan. Kalau bahasa Arab itu, bahasa fasih, Al-Quran itu apa? Jajan. Ya, jajan, bukan jajan. Dan seterusnya. Berikutnya, waraddu ila makhraji wa aslihi. Sudah. Terus wa ilhaquhu binadhiri wa tashihu lafdhihi. Ya, mengembalikan setiap huruf pada tempat keluarnya huruf dan pada asalnya. Ya, mengembalikan setiap huruf. Kalau sa ya sa, s ya s. Ya, bis ya harus bis, bukan bish. Ya. Du ya harus du, bukan zu. Ya, hati-hati. Zu bukan du. Du bukan zu. Hati-hati. Ya, salah mengucap, ya, salah makna. A'udhu sama a'udhu itu beda. Kalau a'udhu aku kembali. Kalau a'udhu aku berlindung. Ya, sudah apa maknanya sudah apa menyimpang jauh, ya. Dan bahkan ada yang tidak ada maknanya sama sekali. Naam. Wa ilhaqu binadhirihi. Ya, menyesuaikan huruf-huruf tersebut pada setiap keadaan. Contohnya seperti ini. Ketika ada mat tabi'i yang harus baca 2 harakat, maka apa? Maka setiap mat tabi'i itu ketika bertemu dengan mat tabi'i itu harus dibaca 2 harakat. Jangan sekali-kali mat tabi'i itu dibaca 3 harakat atau 4 harakat. Ya, seperti contoh seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu. Suaranya enak memang zinatul qiraah, penghias bacaan, tapi apa tidak seperti itu, tidak mengandalkan suara. Harus apa? Harus menyesuaikan huruf-huruf tersebut pada setiap keadaan. Kalau mat tabi dibaca 2 harakat, ya, alhamdulillahi lahi 2 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya berapa harakat? Ya Syekh Ahmad Ahlul Hikam. Syekh Ahmad. 2 rakaat. Berapa harakat itu ainnya? 2 harakat. Kalau saya baca tadi berapa harakat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekitar 5 sampai 6 harakat. Ada sekitar 4 sampai 5 harakat ya. Ini namanya apa? Ini mat tabi yang salah, yang tidak konsisten ya. Jangan mengadakan lagu, tapi apa? Lagulah yang harus menyesuaikan bacaan Al-Qur'anul Karim yang kita pelajari secara talaki di hadapan guru kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang benar. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya teman-teman di antara kita ya, yang belajar Al-Qur'annya itu apa? Cuman mendengarkan murattal, mendengarkan murattal syekh yang di Feni ya, sehingga apa? Sehingga terbawa ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, hati-hati. Itu enggak cukup ya. Sekali lagi talaki Al-Qur'an di hadapan guru Al-Qur'an itu wajib ya, harus ya. Oleh karena itu penting sekali saya sampaikan dalam forum ini untuk apa? Untuk memberikan semangat kalian semua untuk terus belajar baca Al-Qur'anul Karim di hadapan guru-guru Al-Qur'anul Karim. Naam. Semuanya itu ya. Misalkan mat iwad dibaca 2 harakat, harus baca 2 harakat. Jangan sampai mat iwad dibaca lebih dari 2 harakat. Itu namanya apa? Menyesuaikan. Wa ilhaqu binadhirihi wa tashilu lafdhihi. Dan menyesuaikan huruf-huruf tersebut pada setiap keadaan. Misalkan gini. Ini hati-hati ya, yang fan kepada Syekh Abdurrahman Sudais ya, yang fan dengan Syekh Abdurrahman Sudais itu biasanya gini. Fariidatan minallah, innallaha kana aliman hakima.
Lihat. Haki itu mat tabi'i, ma itu mat iwat, an fathaitan. Ya, dua-duanya ini apa? Harus baca dua harokat, tapi apa? Dibaca lebih dari dua harokat. Ini hukumnya makruh dan ini tidak boleh diikuti. Siapapun yang membaca hakimah misalkan tidak boleh ditiru. Ya, tidak boleh ditiru. Yang benar apa? Innallaha kana aliman hakima. Aliman hakima. Seperti itu. Itu bacaan yang benar. Oleh karena itu bacaan tajwid harus dijaga, bukan hanya sekedar penghias bacaan, tetapi apa? Memberikan hak-haknya huruf dan tingkatan yang benar kepada setiap huruf, makharij huruf, sifat-sifat huruf ya, termasuk mat tabi'i juga dan macam-macam mat dan yang lainnya. Sekali lagi disimpulkan tanpa berlebih-lebihan, tanpa dipaksakan. Jangan sampai baca Al-Qur'anul Karim terlalu dipaksakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan ya. Kan ada yang baca apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, sampai mencucu ya. Enggak waktunya mencucu terus apa mulutnya terlalu lebar dan seterusnya. Itu beberapa istilah dalam belajar Al-Qur'anul Karim ya. Tahsin, talaqi, tashih, tasmi' dan tajwid, dan definisi dari tajwid menurut Imam Jazari rahimahullahu taala. Naam. Langsung kita lanjutkan. Berikutnya secara singkat ya, kita akan mengenal tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah izhar. Setiap ada nun sukun atau tanwin, an-inun bertemu dengan hamzah, ha, kha, ain, hin, ha, maka apa? Harus dibaca izhar. Izhar artinya jelas. Jelasnya juga gitu, sekali lagi butuh talaki Al-Qur'an ya. Jelas itu seperti ini. Contohnya ya, man amana itu jelas. Alimun hakim, hakimun alim itu jelas, tapi tidak seperti itu bacaan yang benar. Ya, jelasnya bacaan izhar al-halqi adalah apa? Butuh talaqi Al-Qur'an di hadapan guru Al-Qur'an, seperti contoh bacaan yang benar, man amana apa ada kalinya sedikit. Man amana seperti itu. Enggak boleh man amana atau man amana terlalu panjang. Enggak boleh man amana ya. Dan banyak orang yang baca alimun azabun alim azabun azim, enggak boleh. Azabun azim ya. Jadi apa izharnya itu lembut. Jelas ada ngalinya dikit nunnya itu ya. Meskipun disebut apa izhar jelas. Nah, yang kedua idgham bi gunnah. Ya. Jadi apa yang pertama? Izhar halqi, setiap nun sukun atau tanwin ketemu dengan hamzah, ha, kha, ain, hin, ha, harus baca izhar. Sekarang yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham itu memasukkan artinya, memasukkan. Bi gunnah sukun. Ya, apa didengungkan. Nah, kapan itu idgham bi gunnah? Nun sukun atau tanwin an inun bertemu dengan ya, nun mim waw. Ya, nun mim waw. Dengung 3 harakat. Kasih dengung 3 harakat. Seperti contoh ketemu dengan ya. Faman ya'mal gitu. Enggak boleh kita baca faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, enggak boleh. Ya, harus baca dengung 3 harakat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Naam, Syekh Filza. Akhi Filza. Alhamdulillah. Nah, tafadhal Syekh, ikra. Ya. Dibaca coba, ditirukan tadi. Faman ya'mal, suaranya keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Naam, sudah. Oke, itu sudah apa? Maka sudah apa? Sudah masuk dengungnya. Naam, yang kedua
ada idgham bila hunna. Setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam sama ra. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam sama ra, maka jangan sekali-kali didengungkan. Mir rabbik wailul likulli humazatil lumazah. Itu tanwin ketemu dengan lam, dan itu juga tidak boleh ada dengung. Itu apa kajian tentang hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah idgham halqi, yang kedua ada idgham bi gunna, yang mana idgham bi gunna ini ada juga idgham bila gunna. Terus yang ketiga adalah al iqlab. Iqlab itu apa? Qalbun nun as-sakin aw tanwin miman. Mengganti nun sukun atau tanwin diganti dengan mim. Makanya di sini nun sukun atau tanwin an inun bertemu dengan ba. Ya, apa contohnya? Seperti gini contohnya. Kalla la yumba. Kalla la yumba. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Naam, Syekh Afiq Rabbani. Coba dipraktekkan. Kalla. Bisa diulangi, mohon maaf Pak. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu dengungnya yang kurang sempurna ya. Akhi, ya. Dengungnya ditambahin lagi. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Coba. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Nah, itu yang benar, Syekh. Ya. Dengungnya seperti itu. Ya, dipertahankan itu. Dan dengung 3 harokat seperti itu lagi, ya. Ya, ukurannya apa? Pakai perasaan hati, ya. Pakai perasaan hati. Kalau sambil baca kalla la yumbadanna fil, perasaan hati saya nggak cocok gitu ya. Makanya yang benar apa? Kalla la yumbadan. Dengungnya 2 dengung harus sama. Na'am barakallahu fik ya akhi Afiq. Terus berikutnya yang keempat adalah al-ikhfa hakiki, nun sukun atau tanwin an ini bertemu dengan huruf 15. Ya, yang mana ikhfa hakiki ini cara bacanya ada 2. Kalau tidak dibaca tipis dengungnya, dibaca tebal dengungnya. Ya. Kapan dibaca tipis dengungnya? Ketika bertemu dengan ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, fa, kaf. Ya, contohnya yang baca tipis dengungnya maksudnya gini. Anta. Ya, nggak boleh kita baca apa? Anta, uskun anta nggak boleh. Faman thaqulat. Nggak boleh kita baca faman thaqulat, ya. In kuntum, nggak boleh kita baca in kuntum ya, kung itu kebesaran. Ya. Seharusnya apa? Harus baca tipis in kuntum dibaca tipis, dengungnya dibaca tipis dan dibaca panjang 3 harokat dengungnya. Ya insyaallah ini secara sekilas saja ya. Kalau masih penasaran bisa hubungi saya secara langsung atau bertemu saya secara langsung insyaallah ya. Ya sering-sering ke Masjid ITS ya. Di sana insyaallah saya standby 24 jam. Nah, masih ada waktu saya masih panjang ini ya. Berapa menit lagi? Masih ada beberapa menit, Ustaz. Yeah. Nanti juga ada sesi tanya jawab. Iya, berapa menit lagi nih untuk saya biar estimasi selesai itu jam 9 tepat, Ustaz. Jam 9 tepat. Iya, ya, insyaallah ada waktu 10 menit lagi ya. Ya, nanti ada tanya jawab, sampean siapkan pertanyaan. Nah, barakallahu fiik. Nah, berikutnya apa? Ikhfa hakiki ini apa yang dibaca tebal dengungnya? Tadi apa? Dibaca tipis dengungnya. Misya itu tipis.
Nggak boleh ng-nya itu eng ya, ya. Terong seperti terong. Makan terong itu kan tebel kan? Ya, ya terong ya, itu tebel ng-nya. Enggak. Kalau ketemu dengan fa, ketemu dengan sin, ketemu dengan dal, andada, sayasla naran, semuanya tipis. Naran, anta semuanya tipis ya. Ketika bertemu dengan huruf shad, dot, ta, dha, qaf, diingat-ingat aja ini ya. Huruf istilah itu masuk. Shad, dot, ta, dha, qaf maka harus dibaca tebal. Ketemu dengan shad, ya, wala hum yunsarun. Ketemu dengan dot, illa min dhari'. Enggak boleh kita baca illa min dhari', tidak, tapi min dha seperti itu. Ketemu dengan ta, min tarafin khafi. Ketemu dengan dha, afala yanzurun. Enggak boleh kita baca afala yanzuruna, ini enggak boleh. Yanzurun. Afala yanzurun. Ketemu dengan qaf, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Naam. Silakan yang ini mencoba yang tebal. Siapa? Ada yang angkat tangan. Saya Ustaz. Muhammad Rafif. Silakan, tafadhal. Rafif bersama kita. Muhammad Rafif. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kalian. Permisi, Pak. Apakah saya ya, Pak? Ya, silakan. Tafadhol. Masya Allah. Mantap ini. Ya, ini mantap. Saya senang kalau saya Bisa diulangi sekali lagi tidak, Pak? Nah, itu sudah ada itu contohnya itu. Yang mana, Pak? Itu yang tebal-tebal itu. Walahum yunsarun illa min dhari'. Naam. Seperti walahum yunsarun gitu, Pak. Bukan, salah. Iya, dibaca dengan tegas nih. Oh, iya. Walahum yunsarun. Yunsarun, yung tebalkan dengungnya. Yunsarun, dengung 3 harakat. Walahum yunsarun. Satunya lagi ketemu dot. Ketemu dot. Waduh, gimana ya? Illa min dhari. Iya. Illa min, itu tipis, kurang tebal. Illa min dhari'. Illa min dhari'. Nah, barakallahu fiik ya. Ya, min bukan min ya. Ya, Pak. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Nah, ya, coba yang lain siapa? Ini ada siapa ini? Dinda Aulia ini. Ya, ini apa, nyalakan videonya. Coba ingin mendengar suaranya. Ketemu dengan Tok, monggo. Silakan. Maaf Pak, yang ini walahum min tarfin. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min tarfin khafi. Min Min tarfin khafi. Khafi ya, kalau berarti khafi. Naam, ketemu dengan dha. Afala yanzurun. Afala yanzurun. Tebal, dengungnya panjang 3 harakat. Afala yanzurun. Ayo. Afala yanzurun. Dengungnya kurang kurang panjang dikit. Tebalnya sudah, panjangnya dikit. Afala yunzurun. Ya, bukan you, ya. Oh ya, Bapak, terbalik. Afala yanzurun. Iya, kalau tersenyum nggak bisa ya.
Kalau baca tebal tersenyum itu jadi tipis. Misalkan illa min, ya, tersenyum min jadi tipis ya. Kalau terbalik tersenyum afala yanzuruna ilal ibni kaifa khuliqat afala yanzurun. Coba sekali lagi. Afala yanzurun. Nah, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Yang turun ya. Dengan perasaan hati, panjangnya tiga harokat. Nah, tinggal satu contoh yang qaf, silakan. Nah, ini Muhammad Burhanuddin. Nah, silakan Muhammad Burhanuddin Rabbani, tafadhal. Silakan. Ketemu dengan qaf. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ya, dengungnya kurang sempurna ya. Dengungnya kurang sempurna, perasaan hati dimunculkan. Saya baca dulu ya. Ditirukan bacaan saya. Alladzina yanqu panjangkan, dengung tebalkan dengungnya. Alladzina yanquduna 'ahdallahi mim dengung juga nun sukun ketemu dengan ba iklab tadi kan ya. Mim ba'di mitsaqih. Coba sekali lagi. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Nah, barakallahu fik, dengungnya pas. Saya Muhammad Burhanuddin seperti itu dengungnya ya. Ya. Jadi tebalnya nun sukun ketemu dengan qaf, pertahankan ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim jika bertemu dengan bacaan ikhfa tadi. Nah, masih ingat ya, meskipun nggak ingat paling nggak itu ya, ada wawasan lah ya. Ya, bahwasanya ikhfa hakiki itu ada yang dibaca tipis, ada yang dibaca tebal. Apanya yang dibaca tipis tebal itu? Yaitu dengungnya. Jangan lupa dengungnya dibaca tebal, terus panjangnya tiga harakat. Kapan dibaca tebal? Ketika bertemu dengan nun sukun atau tanwin, an inun bertemu dengan sod, dod, to, zo, qaf. Sod, dod, to, zo, qaf. Caranya eng ya. Eng. Yang lain apa? Anta, misu, famansa, alza, ya. Angka semuanya tipis. Kalau ketemu dengan tebal-tebal dari sod, angso, angdo, angto, angzo, angko ya. Nah, itu pelajaran tentang hukum nun sukun atau tanwin an inun dibagi menjadi 4. Sekarang hukum mim sukun yang hukum mim sukun dibagi menjadi 3 sekarang ya. Pembahasan baru ini. Apa sudah? Agak mepet sedikit. Hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3. Kalau yang pertama ikhfa syafawi. Yang kedua idgham syafawi atau idgham mutamatssilin. Yang ketiga adalah al-idhar syafawi. Kalau tadi tentang nun sukun atau tanwin an inun, sekarang mim sukun. Mim sukun, ya. Yang pertama ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba. Setiap ada mim sukun bertemu dengan ba, maka apa? Baca aja dengung 3 harakat mingkem. Apa? Mingkem. Seperti contoh tarmihim bihijaratin min sijil. Lihat dengungnya itu harus sama. Tarmihim bihijaratin min, tanwin ketemu dengan ba, tanwin ketemu dengan mim, ya, itu apa? Idgham bi gunnah tadi. Misi ketemu dengan fa, nun sukun ketemu dengan fa, ya. Misi ketemu dengan sin, itu apa? Bacaan ikhfa, ya. Ada 3 dengung yang harus disamakan dengungnya, panjangnya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Itu contoh ikhfa syafawi setiap nun mim sukun bertemu dengan ba. Mim sukun bertemu dengan ba, ya. Itu bacaan ikhfa syafawi
Mingkem, cara bacanya mingkem, terus dengungnya tiga harokat. Naam, ada yang praktek? Angkat tangan atau ditunjuk? Saya tunjuk. Ya, ada Firda Dwi Herianto. Dwi Herianto tadi itu. Siapa dia? Ada Dewi Heri. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah. Monggo dibaca contoh itu. Ikhfa Syafawi. Tarmihim bihijarah. Nah, barakallahu fiik. Meskipun roknya tipis ya. Padahal roknya ini tebal. Itu ada pembahasan lain yang tarmihim. Harus baca tarmihim bukan tarmihim. Ya. Nah, yang penting ikhfa, bacaan ikhfa syafawinya sudah oke. Sekarang yang kedua, ikhfa al-idgham asy-syafawi atau idgham mutamatsilin, yaitu mim sukun bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan mim, itu bacaan apa? Idgham syafawi. Seperti contoh, lakum ma sa'altum. Lakum ma sa'altum. Ya, sekali lagi ini adalah hukum mim sukun. Mim itu makhrajnya ada di bibir, makanya harus mingkem. Lakum ma sa'altum. Naam. Yang ketiga, al-idhar syafawi. Idhar syafawi apa? Setiap mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, ya. Bisa kita simpulkan kalau ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba. Kalau ikhfa al-mutamatsinain, ikhfa syafawi atau idgham mutamatsinain, mim sukun bertemu dengan mim. Sekarang ketika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, itu bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi contohnya alam tara. Mim sukun bertemu dengan ta, harus baca idhar. Alam tara. Enggak boleh kita baca alam tara, dengung. Atau kita baca alam tara, alam tara, disentak, tidak boleh. Alam ya. Ayat yang kedua, alam yaj'al. Alam yaj'al, mim sukun ketemu dengan ya. Tidak boleh kita baca alam yaj'al, enggak boleh. Atau alam yaj'al, enggak boleh. Yang benar apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kaidahum fi tadlil. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'a idhar halqi. Amta, mim sukun bertemu dengan ta, idhar syafawi. Cara bacanya, baca idhar an'amta siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang mempraktekkan ayat ini? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Ya. Nif'an. Ini ada satu Ustaz dari Raditya Eka. Raditya, ya. Silakan. Langsung. Permisi Ustaz, suara saya sudah terdengar. Sudah. Ini tadi yang mana? Siratal ladzina an'amta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang di mana ya, Ustaz? Yang siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu yang ke tangan tapi enggak. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Barakallahu fiik. Ya. Terima kasih atas gabungnya. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Syekh Nif'an, masih ada waktu? Mungkin kalau bisa tanya jawab sekarang monggo Ustaz, tapi kalau masih diteruskan monggo juga. Ya ini ya saya simpulkan satu pembahasan lagi nih ya. Makharijul huruf ya. Ya. Sudah, setelah kita belajar tentang nun sukun atau tanwin, an-in-un, tentang mim sukun, terus kita belajar tentang makharijul huruf. Ini pembahasan terakhir ya, Makharijul huruf itu apa? Artinya ada tempat keluarnya huruf. Terus apa manfaat
kita belajar tentang makharijul huruf. Hak itu di tengah tenggorokan, ain itu di tengah tenggorokan, mim itu di apa? Baina syafatain di antara dua bibir, ma ya. Fa itu kok harus apa? Gigi seri atas ini nempel di batun syafa, di bibir bawah, fa ya. Biar apa sih? Ya. Apa manfaatnya? Kita belajar makharijul huruf seperti itu. Ya, manfaatnya itu apa? Agar kita bisa membedakan setiap huruf-huruf saat membaca Al-Qur'anul Karim. Da. Ya, kalau da, kalau da, ujung lidahnya muncul. Da, ya, kita bisa membedakan sa sama sa. Sa sama sa. Za sama zo misalkan ya. Ya, itu apa? Biar kita bisa membedakan setiap huruf saat membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga mencegah terjadinya kesalahan pengucapan huruf. Kenapa? Karena jika terjadi kesalahan pengucapan huruf, maka akan mempengaruhi makna dari kalimat tersebut atau bahkan tidak ada maknanya. Ya, ini penting kita pelajari ya. Jangan sampai ha dibaca kho. Ya, ha dibaca ha ya. Dibalik-balik ihdina bukan tapi ihdina bukan ihdina ya, bukan ha tapi makai ha. Wastaghfir makai ha, bukan wastaghfir makai ha, bukan. Tapi itu makanya di sini apa pentingnya mempelajari makharijul huruf. Naam, pembagian makharijul huruf ya. Huruf yang jumlahnya 28 itu, 28 ya. 28. Itu apa? Makhrajnya yang pertama ya. Ya itu apa? Al-jauf. Al-jauf ada 5 al-jauf. Al-jauf itu apa? Rongga mulut. Cara cepat apa rongga mulut itu? Ya rongga mulut dalam. Rongga mulut. Itu apa? Bacaan mat. Setiap bacaan mat itu keluarnya itu di rongga mulut. A, ma, so ya, di rongga mulut. Bacaan mat, bacaan panjang-panjang itu semuanya ada di rongga mulut atau bahasa Arabnya al-jauf. Yang kedua al-halaq. Al-halaq itu tenggorokan. Tenggorokan ini tenggorokan. Ya. Tenggorokan ini terdiri dari 3 tempat. 1, 2, 3 ya. Atas, tengah, bawah. Atas, tengah, bawah. Nggak peduli tenggorokannya pendek atau panjang. Ya. Misalkan yang gemuk-gemuk, ya. Ada yang orang gemuk kan. Gemuk itu apa? Tenggorokannya itu nempel dengan dada orang gemuk itu. Nggak peduli. Tetap dibagi menjadi 3. Atas, tengah, bawah. Ya. Sama. Kalau tenggorokannya ini apa? Tenggorokannya ini itu panjang seperti jerapah ya. Seperti jerapah, panjang ya, lehernya itu panjang. Tetap ya ada atas, tenggorokan atas, tengah, bawah. Yang atas sendiri itu apa? Kho sama ro. Kho sama ro. Kho sama ro, dekat mulut. Berikutnya yang tengah, ha sama a. Ha sama a. Berikutnya yang paling dasar, ya dekat dengan dada itu, ha sama a. Ha sama a. Ya. Itu aja secara singkat ya. Untuk mempelajarinya itu butuh waktu lama ya. Sebenarnya pelajaran ilmu tajwid ini 4 semester ya. 4 semester dari 2 tahun. Ya, untuk belajar sekalian makhraj huruf ini belajarnya 1 jam. Gak apa-apa lah ya. Singkat aja, insya Allah padat ya nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Terus berikutnya nanti kita ada praktek ya. Yang ketiga adalah al-lisan. Lisan itu lidah ya. Al-lisan itu bahasa Arab. Lisan itu bahasa Arab yang banyak sudah di bahasa Indonesia kan. Yaitu artinya lidah. Lidah ini terdiri dari 18 huruf insyaallah ya. 18 huruf terdapat pada 10 tempat keluarnya huruf. Ya. Makanya lidah ini luar biasa ya. Allah memberikan kenikmatan lidah. Itu bisa bicara. Ya, sehingga yang kita ajak bicara itu paham dengan lidah kita. Makanya lidah itu juga pertanggungjawaban di hadapan Allah juga besar.
Ya, kenapa? Karena omongan ya, omongan apa? Karena lidah kita ya. Lidah kita. Mulutmu harimau Jayan ya. Mulutmu harimau. Bukan berbahaya itu ya. Makanya lidah ini apa luar biasa. Banyak makhraj yang keluar dari lidah, daripada tenggorokan, daripada hidung, daripada bibir. Ya, lidah. Tanpa lidah nggak bisa mengucapkan gitu ya. Ya, misalkan ta ya nggak bisa ta aja ya. Apa seperti kof ya, ya, za ya nggak bisa, ya nggak bisa. Kenapa? Karena kalau lidah ini kan ada ujung lidah nempel di gigi seri atas. Sama dengan apa? Lidah ini apa? Dibantu dengan gigi. Itu luar biasa. Jaga gigi kita ini. Ya, jaga gigi kita ini. Makanya kita disunahkan untuk apa? Untuk bersiwak gitu kan. Atau gosok gigi itu apa? Untuk menjaga gigi kita. Jangan sampai gigi kita itu bolong depan. Ya. Kalau bolong depan ditempel segera. Karena apa? Kalau bolong depan ya, bolong satu aja, ya itu apa? Itu sudah ngewes sama ngewes itu. Ya, ta itu ta, ya, ya. Makanya di sini apa? Ya alhamdulillah Allah memberikan apa? Kenikmatan yang luar biasa. Kita bisa bicara itu apa? Dengan lidah dibantu dengan gigi-gigi yang ada di mulut ini. Naam. Ya hurufnya qaf, kaf, ya, shin, jim, dot, la, na, ra, ta, da, ta, za, fa, dha, za, sa, so, itu semuanya apa? Semuanya itu ada di lisan terus dibantu dengan apa? Dengan gigi. Nah, yang keempat adalah asyafatan, yaitu dua bibir. Dua bibir, bibir atas, bibir bawah. Makanya apa? Wa, ma, ba, fa. Harus tepat bacanya fa. Ya, gigi atas ini, gigi seri atas tempelkan di batun syafa perut bibir bawah. Fa. Jangan sampai bibir bawah nempel dengan bibir atas, bibir bawah nempel seperti pa, pa, fa. Yang benar itu fa bukan pa. Pa idza aja, pa idza bukan pa idza aja. Fa. Ya. Biar sempurna orang-orang Sunda. Teman-teman yang dari Sunda, ya, teman-teman yang dari Sunda, kata siapa orang Sunda tidak bisa ngucapin fa, itu fitnah itu ya, fitnah bukan fitnah ya, fitnah, ya, fitnah, fitnah. Jadi ujung lidahnya apa? Ujung gigi nempel di bibir bawah. Itu huruf syafatan, dua bibir, waw, ma, mim, ba sama fa. Yang terakhir ada al-khayshum. Al-khayshum hidung dalam. Bacaan dengung al-khayshum itu. Apa aja tadi dari idgham bihunna? Faman ya'mal, ukurannya dipita. Faman ya'mal, ya. Berikutnya yang kedua iqlab tadi, ya, iqlab kalla la yumba, kalla la yumba. Itu apa tempat keluarnya itu di al-khayshum. Ikhfa hakiki tadi anta, ya, dengungnya ada di sini. Ikhfa syafawi tadi juga taramihim bihijarah, dengungnya itu ada di hidung. Nun dan mim yang di tasydid itu juga makhrajnya ada di hidung. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu penjelasan singkat tentang nun sukun atau tanwin, mim sukun, ya, terus pembahasan singkat tentang makharijul huruf, ya. Kalau bisa kita tingkatkan untuk belajar bagaimana membaca Al-Qur'anul Karim itu dengan baik dan benar, tepat, ya, sesuai Al-Qur'an itu diturunkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam, barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan? Ya, saya Nifan, kita buka pertanyaan. Ya, monggo teman-teman, karena sesi penyampaian materi sudah usai. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk termin pertama, saya buka 3 pertanyaan dulu. Monggo yang bisa yang mau tanya bisa resen. Nanti yang terakhir nanti dicantumkan praktek bacaan itu tadi, ya. Atasnya tadi itu ada praktek bacaan. Ya, praktek bacaan. Atasnya ya, Syekh. Oke. Itu dibesarkan aja nanti. Nanti kita terakhir kita akan praktekkan yang kita bahas tadi. Naam.
Ada yang tanyakan, silakan. Ini Ustadz ada yang pertama, Iya. Bagja Satria. Mas Bagja Satria, monggo bisa on mic dan on cam juga kalau bisa. Oke, Pak Ustadz izin bertanya. Nah, silakan. Kalau misalnya di masa lampau sebelum-sebelumnya, saat kita tidak tahu ilmu-ilmu tentang bacaan, cara baca dan sebagainya ini, apakah pahala yang dulu itu akan hilang atau bagaimana ya Pak Ustadz? Terus misalnya kita udah tahu ilmunya, tapi saat kita membacanya ada yang lupa gitu, apa nanti pahalanya berkurang apa gimana gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menyia-nyiakan usaha hamba-hambanya, amal ibadah hamba-hambanya. Ya, yang penting apa? Ibadah itu tadi itu didasari dengan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menghapus dosa itu bukan apa kesalahan bacaan, ya. Ya, itu kan sudah ada usaha. Ya, apa yang kita usahakan, ya, apa yang kita usahakan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan ini tadi, asalkan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita belajar Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'anul Karim karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada kesalahan dalam bacaan itu, maka tidak masalah, ya. Yang penting apa? Sekali lagi, yang penting ada usaha untuk belajar. Yang penting ada usaha untuk belajar, ya. Sama dengan seperti ini. Kita dulu bacaannya surat Fatihah itu amburadul, ya. Ya. Ihdinas syira. Itu padahal shad itu dibaca shin. Ya. Terus ada lagi apa misalkan apa? Qairil maghdubi, bukan qa tapi gha. Qairil maghdubi, makanya dot bukan du. Qairil maghdubi misalkan, ya. Itu kan kalau dalam fikih madzhab Syafi'i atau fikih insyaallah menurut para jumhur itu apa? Itu enggak sah salatnya. Ya. Madzhab Syafi'i rahimahullah taala kita dalam kitab Al-Adzkar itu dijelaskan itu. Ya, misalkan gini, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, misalnya apa? Menghilangkan syiddah saja dalam surat Fatihah itu. Satu saja itu membatalkan salat itu. Itu membatalkan salat. Ya, membatalkan salat. Kalau membatalkan salat otomatis enggak sah salatnya. Iya, enggak sah salatnya bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mau belajar baca Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau dia sudah belajar Al-Qur'anul Karim, sudah belajar, ya, datang ke guru Al-Qur'anul Karim belajar, tetap salah, maka apa? Itu dimakfu. Allah mengetahui apa yang kita usahakan. Ya. Sampai tadi kan gitu kan, ya. Awalnya mungkin awal itu salah, ya, salatnya. Salatnya diterima enggak? Diterima oleh Allah. Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tetap terus apa? Belajar baca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar. Sudah belajar Al-Qur'anul Karim, tapi apa? Dalam apa ketika salat itu terpengaruh dengan hafalan dulu, ya. Ya. Misalkan terlena atau lupa, ya, gitu, ya. Ya. Ya, itu apa? Itu tetap dimakfu. Tetap dimakfu dan tetap apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk merubah bacaan yang salah tadi. Seperti alhamdu, enggak boleh alhamdu. Rabbil alamin, alamin ain itu di tengah tenggorokan, enggak boleh rabbil alamin, alamin. Misalkan, ya, enggak boleh tapi ar-rahmanir rahim. Ya, jadi apa? Karena surat Fatihah adalah rukun dari rukun-rukun salat, harus dipenuhi hak-haknya. Maka apa? Pelajari sungguh-sungguh, ya, membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar. Jangan sampai, ya, kita sebagai orang muslim, ya, tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, man rabbuka, ya, terus man imamuka, terus man kitabuka, apa kitabmu? Al-Qur'anul Karim. Nah, apanya, ya? Al-Qur'anul Karim. Kita insyaallah tidak akan bisa mengucapkan Al-Qur'anul Karim kalau kita tidak selalu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau kita tidak ada waktu untuk belajar dengan Al-Qur'anul Karim. Na'am, barakallahu fikum ya akhi karim. Mudah-mudahan sampai terus semangat, ya. Yang dulu tetap mendapatkan pahala, ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, sudah belajar, ya, tetap salah aja,
tetap nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, terus ditingkatkan terus ya. Kalau bisa jangan lupa untuk datang ke guru-guru Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dengan apa yang kita usahakan ini. Naam. Ada lagi yang lain, Syekh? Ya, mungkin. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini mungkin ada dari Mbak Syahda-Rifi. Monggo Mbak Syahda-Rifi bisa on mic. Izin bertanya Ustadz, perkenalkan nama saya Syahda-Rifi Marani dari kelompok 22. Mungkin pertanyaan saya tidak langsung berkaitan dengan mahasiswa, tapi karena hampir setiap tahun kita lakukan, jadi saya penasaran Ustadz tentang ini Ustadz, kan setiap tahun kita melaksanakan sholat Id, tapi ada saja tuh di berita ada daerah yang melaksanakan sholat Id dengan terburu-buru gitu Ustadz, kayak mendapat rekor tercepat segala macamnya. Kalau seperti itu bagaimana ya Ustadz? Apakah diperbolehkan? Mohon maaf, kenapa? Sholat Id atau sholat taraweh? Sholat Id. Masa ada sholat Id cepet-cepetan, maksudnya gimana? Ada sholat Id cepet-cepetan? Ustadz, saya sudah 2 kali pernah melihat berita di tahun yang berbeda, ada di suatu daerah melaksanakan sholat Id dengan total waktu tidak sampai 5 menit, Ustadz. Itu bukan sholat Id, ya ukhti karimah. Itu sholat taraweh. Bukan Ustadz, sholat Id. Loh, sholat taraweh. Kalau sholat Id itu Idul Adha, Idul Fitri. Iya Ustadz. Itu kan 2 rakaat saja. Iya, tapi maksudnya itu 2 rakaat, 7 menit. 7 menit itu lumrah, masih bisa dimaklumi. Kalau sholat taraweh yang 10 salam itu 7 menit atau 5 menit itu perlu dipertanyakan. Sholat Id Ustadz, tapi seingat saya di bawah 3 menit. Kalau seperti itu kan di sholat Id kan tetap ada bacaan Al-Fatihah. Terus kalau misalnya seperti itu kan berarti bacaannya salah juga ya Ustadz, kayak terburu-buru gitu. Kalau begitu, bagaimana ya Ustadz hukumnya? Terima kasih. Apakah memang diperbolehkan? Terima kasih Ustadz. Yes, secara umum aja ya, secara umum tentang sholat ya, tentang sholat bukan hanya sholat Id saja. Tetapi yang sering viral itu apa? Sholat taraweh. Sholat taraweh 10 salam 7 menit. 10 salam 7 menit berarti jadi satu salam itu nggak sampai 1 menit ya. Ada yang nggak sampai 1 menit ya. Ya, ini sekali lagi dalam Islam, dalam syariat Islam itu Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan kepada kita bagaimana itu sholat. Ya, kan ada seorang laki-laki datang masuk ke Masjid Nabawi, sholatnya cepat, Allah cepat ya. Fatihahnya cepat ya, ini cepat lah ya, cepat. Terus datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salli, ka'allam lam tusalli ya. Ka'annaka lam tusalli. Inti kembali lagi. Seakan-akan inti belum sholat. Terus lagi. Sholat, datang lagi kepada Rasulullah. Sholat lagi. Sholat inti. Sholat lagi. Seakan-akan inti belum sholat. Sampai 3 kali. Ya, sholat itu gini loh, sholat itu diajari oleh Rasulullah. Sholat itu ya, asbihil wudu, sempurnakan wudu dulu, pokoknya wudu dah. Asbihil wudu, wudu dengan sempurna. Terus setelah wudu, sholatnya apa? Takbiratul ihram. Ngadap kiblat, takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Kemudian apa? Faqra'u ma tayassar minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'anul Karim. Bacalah Al-Qur'anul Karim. Kalau firman Allah waratil Qur'an tartila itu apa? Harus jelas. Tartil itu meskipun cepat itu tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah tajwid. Jangan sampai yang panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Itu enggak sah salatnya. Otomatis jelas enggak sah itu salatnya. Ya. Jadi salat yang cepat-cepatan itu bacaannya itu enggak sah.
Apalagi yang melakukan adalah orang-orang alim, orang-orang yang tahu tentang hukum, ya tentang hukum. Tapi apa? Mereka sudah menganut kebiasaan sebelum-sebelumnya. Itu salah total itu. Siapa sebelum-sebelumnya ini? Ya gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya ini apa? Tidak sesuai dengan tatanan Al-Qur'anul Karim, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka apa? Tidak boleh sesuatu yang apa saya itu kebiasaan nenek moyang itu kita lakukan. Itu sangat total itu. Makanya itu kan turun temurun itu. Salat tarawih 7 menit itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu enggak sah salatnya itu. Itu mempermainkan Islam itu, mempermainkan ajaran Islam itu. Makanya na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik ya. Kalau salat-salat seperti itu sekali lagi dalam hukum syar'i itu tidak dibenarkan atau tidak sah salatnya. Ya, sebagaimana apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi ya. Salatnya itu tumaknina ya. Teman, Allahu Akbar. Bacaannya juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Banyak hadis-hadis yang meriwayatkan bahwasanya apa? Ada salah satu sahabat, aku tidak pernah mendengar bacaannya Rasulullah itu seindah ya pada waktu sholat Isya itu beliau membaca apa? Surat At-Tin ya. Bacanya apa? Bacanya pelan, lembut, enggak Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar ya. Tidak sah bacaan-bacaan seperti itu. Harus tepat ya, tepat sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'an tartilah ya. Biarkan mereka seperti itu ya. Itu sudah apa kewajiban para ulama untuk menasihati mereka. Sudah dinasihati tapi mereka tetap tetap punya hujah, padahal hujahnya itu sekali lagi mentah ya. Tidak bisa diambil ya. Oleh karena itu ya sesuaikanlah ibadah kita sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan ya, salat itu ya, asbigul wudu, takbir ya, menghadap kiblat, membaca Al-Qur'anul Karim dengan yang mudah, qul huwallahu ahad enggak masalah, ya, Al-Fatihah terus An-Nas enggak masalah, wal 'asr enggak masalah, yang penting Allahu Akbar, rukuk dengan tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina dan seterusnya. Naam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita untuk menjalankan salat ya, menjalankan ibadah karena apa? Ada tuntunan dari Allah dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini jadi yang pertanyaan terakhir ya karena melihat waktunya sudah mepet. Ya, satu lagi, silakan. Ya, buat Mbak Novia, mungkin bisa on mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz, belajar untuk membaca Al-Quran ini kan cukup sulit dilakukan oleh orang biasa sekalipun. Namun kan ada juga orang-orang yang emang dikaruniai pelet gitu, atau kesusahan menyebutkan huruf S, T, atau R, dan lain sebagainya. Nah itu gimana Ustaz hukumnya kalau misalnya mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Terima kasih. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuan dia. Kemampuan dia, misalkan Allah memberikan cadel misalkan Ar-Rahmanir-Rahim misalkan ya, nggak masalah, itu memang kelemahan sebenarnya seperti itu. Tapi apa? Dia semangat untuk belajar Al-Qur'anul Karim. Itu ya. Jadi ada yang sulit memang ya. Saya punya santri ya. Santri itu menghafal Al-Qur'anul Karim 30 juz. Awalnya tuh sulitnya minta ampun ya. Jadi ketika tahsin, ketika belajar awal itu membaca itu, wah luar biasa sulitnya. Luar biasa sulitnya ya. Amma yatasaalun ya. Tapi apa? Dia semangat ya, semangat. Salah dibenarkan sama saya benarkan ya. Salah saya benarkan ya. Dengung kurang sempurna saya alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan ketekunannya, dengan istiqomahannya hafal 30 juz.
Ya, awalnya itu saya bayangkan ini nggak mungkin hafal 30 juz ini kan ya. Ya, kecuali Allah memberikan hidayah, memberikan pertolongan yang luar biasa untuk anak ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin ya. Meskipun terbata-bata seperti itu bacanya, dia ada apa? Hafal 30 juz. Sekali lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Kemampuannya itu ya sudah itu. Yang penting apa? Terus ada usaha. Dan ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-mahir ma'as safar al-kiram al-bararah. Alladzi yaqra'ul Qur'an al-mahir. Jadi orang yang mahir baca Al-Qur'anul Karim itu apa? Akan bersama dengan malaikat ya, malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang baik ya, digiring ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi. Dan orang yang baca Al-Qur'anul Karim yatata'u fihi, pelegok ya, enggak lancar seperti tadi, paya sudah paya misalnya ya. Wanad ya. Wanad misalnya ya. Alhamdu misalnya ya. Kesulitan dia membacanya ya. Siratal ladzina an'amta ya. Ya, sampai apa? Dia itu berusaha untuk apa? Untuk membenarkan makhrajnya. Ya, tetapi apa? Siratal ladzina an'amta, tetap anta ya. Aslinya anta ya, anta. Itu apa? Wa yatata'u fihi. Orang yang kesulitan untuk melafadzkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi dia apa? Semangat untuk berusaha. Wa wasyakun alaihi falahu ajron. Maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala kesungguhan dia untuk belajar Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua adalah pahala membaca Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu jangan bersedih hati bagi teman-teman yang tidak bisa melafadzkan ro, alo aital, tetap loital ya. Sudah, nggak apa-apa. Itu akan mendapatkan apa? 2 pahala. Asalkan dia bersungguh-sungguh, terus istiqomah, terus meningkatkan belajar untuk bisa membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup ya, saya akan baca sebentar ayat tadi ya, disimak semuanya, disimak saja ya, biar tambah berkah pertemuan ini, akan manfaat, akan memberikan kita terus semangat untuk belajar Al-Qur'anul Karim dan mendapatkan syafaat Al-Qur'anul Karim. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Al-Quranul Karim ini akan memberikan syafaat kepada kita semua, sehingga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah terus memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Ya, tambahan ilmu yang sehingga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita, dan kita bisa mengamalkan atau Allah SWT memberikan rezeki kepada kita bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pembelajarannya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini nggak ada hindernya ini. Nah, ini ditutup dulu. Baik, terima kasih Ditutup. kepada Ustadz Magnon yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi tahsin Al-Quran pada mentoring hari pertama ini. Semoga ilmu yang telah diberikan Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bisa kita terapkan ketika sedang membaca Al-Quran. Baik, untuk teman-teman 2021 jangan lupa untuk membuat resume materi hari ini ya, dan mengingatkan kepada juga seluruh mentor untuk mengecek kehadiran para teman-teman menti 2021. Baik, karena memang sesi pemaparan materi dan tanya jawab sudah usai, maka kita akan tutup kegiatan mentoring pada malam hari ini. Kepada Ustadz Magnon, apabila ada kegiatan lain setelah ini juga sangat diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya selaku moderator mohon izin untuk undur diri. Apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Kita tutup meeting kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak.